Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun pembelajaran kali ini tidak langsung tatap muka, Is harap materi yang disampaikan Bu Is bisa diterima dengan baik dan sempurna. Pada kesempatan hari ini, Bu Is akan memaparkan materi kita selama 1 semester. Materi yang pertama yaitu menyusun teks prosedur. Materi yang kedua mempelajari teks eksplanasi. Sedangkan yang ketiga mengelola informasi dalam ceramah. Materi yang terakhir, yang keempat, yaitu meneladani kehidupan cerita pendek. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran dari kita mempelajari teks prosedur yaitu 1. Mengonstruksi informasi berupa pertanyaan dan tahapan dalam teks prosedur. Kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tujuan yang keempat, mengembangkan teks prosedur. Tanpa kita sadari, setiap hari kita menemukan teks prosedur dalam kehidupan kita. Contohnya seperti dalam peralatan elektronik, kendaraan, ataupun obat-obatan. Begitu juga di dalam makanan yang berkemas. Itu tidak lepas dari petunjuk-petunjuk. Di majalah, surat kabar, dan internet pun teks tersebut banyak kita jumpai dengan isi dan sebutan yang beragam. Misalnya ada yang menamainya dengan resep, kiat, trik, cara jitu, tips, petunjuk penggunaan, atau cara pemakaian. Teks prosedur sangat penting keberadaannya, yakni sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Dengan teks tersebut, seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sesuai petunjuk, menjadi lebih baik dan menguntungkan pengguna atau pelakunya. Kalau petunjuk tersebut berkaitan dengan suatu barang, penggunaannya menjadi lebih efektif, tidak membahayakan diri atau orang lain, dan tidak mudah rusak. Sementara itu, jika berkait dengan pembuatan makanan tersebut menjadi lebih enak. Kalau begitu, apa sih definisi tentang teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang teks prosedur, diantaranya menurut Iki Wursanto di bukunya tahun 1987 di halaman 19, beliau mengatakan prosedur merupakan rencana karena bersangkutan dengan pemilihan suatu cara bertindak dan berlaku untuk kegiatan-kegiatan di waktu yang akan datang. Kalau menurut A.S. Munir, prosedur adalah suatu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tahap tertentu
dalam hubungan pencapaian tujuan akhir. Lain lagi dengan pendapatnya Ida Nur Aida di bukunya tahun 2008 halaman 35. Beliau mengatakan, teks prosedur adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Seperti teks-teks yang lainnya, teks prosedur juga mempunyai struktur. Yaitu diantaranya pertama adalah pernyataan umum, yang kedua tahap-tahap, yang ketiga adalah penegasan ulang. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum, berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang isi petunjuk. Sedangkan struktur yang kedua berisi tahap-tahap, berisi langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Struktur yang ketiga, penegasan ulang, berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Itu tadi materi kita kali ini, yaitu tentang teks prosedur. Harapan Bu Is, materi tersebut bisa kalian cerna dengan baik dan bisa diterima dengan sempurna. Cukup sekian dari Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.